Oke, shalom, selamat malam semuanya. Ya, Malam Julius, apa kabar? baik. Baik, mantap. Ya, sebelum kita malam hari ini, Julius bisa lihat duduk ke tengah sedikit biar kameranya di tengah, posisinya Julius di tengah, sedikit geser kursi. Ya, Ya, oke, sudah. Lagi ke tengah itu minggir. Ya, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night and day, the incense will rise. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Ya, baik Julius, apa kabar malam hari ini Julius? baik. Baik, puji Tuhan ya. Ya, Julius sudah siap untuk menyampaikan firman Tuhan di malam hari ini, Julius? Sudah. Oke, malam hari ini Julius mau bawakan firman Tuhan dari apa? Dari temanya tuh saling mengasihi orang lain. Hah? Saling mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain? Ya, Oke, silakan Julius, Tuhan memberkati. Ya, perhatian itu agak ke tengah di depan kamera biar nggak miring-miring. Nah, maju sedikit lagi kamera itu diarahkan. Ya, silakan Julius. Itu layar laptopnya diarahkan ke sehingga nggak terlalu pendek gitu. Diarahkan ke hadapan Julius. udah. Oke, sudah. Silakan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Tema saling mengasihi orang lain. Yang saya dapat dari firman ini adalah kita itu dalam masa kita ini yang sulit akan Tuhan kita perlu, karena dengan kita mengandalkan Tuhan lebih berarti daripada kita mengandalkan manusia. Dengan kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita lebih mencintai, mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi pengharapan kita hanya kepada Tuhan, bukan manusia. Inti dari firman ini adalah kita adalah karena Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita. Ya, Di tengah-tengah pandemi COVID ini, menurut Julius, eh, bagaimana orang Kristen harus bersikap menurut Julius? bersikap berdoa, Puji Tuhan, kita berdoa. Selain berdoa, apalagi Julius? membaca firman. Membaca firman. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Julius untuk malam hari Ya, ini sudah berbagi sharing firman Tuhan dengan kita. Silakan yang lain yang ingin masuk di layar, silakan. Ya. Ya, yang lain silakan masuk next di layar.
Iya. Halo Abigail, selamat malam. Shalom, Iya, apa kabar Abigail? baik. Baik, puji Tuhan. Nah, puji Tuhan ya, Abigail bisa cerita kesaksiannya. Abigail sudah disembuhkan dari penyakit cacar. Lupa. Oh, lupa. Ya, jadi Abigail ini kemarin kenal penyakit sakit cacar berapa lama? Apa ya? Udah lama? Udah lama, baru kan 2 minggu lalu. Oh iya, Oh iya. Abigail, malam hari ini apa yang Abigail mau sampaikan? hari ini saya mau menyampaikan ringkasan saya dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 17. 2 Timotius berapa? 2 Timotius 3, Iya, ayat-ayat berapa itu? saya rangkum semua. Tema iman. Jadi di sini kita belajar dari iman karena di saat ini Tuhan Hmm, lagi menguji iman kita dan juga di masa-masa ini sulit. Ini kita harus selalu berdoa, merenungkan firman Tuhan dan baca firman-Nya. Selalu bersyukur oke. dengan selalu bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan dan juga tulisan yang sudah Tuhan ilhamkan juga sangat bermanfaat bagi kita agar mengakui kesalahan kita dan juga memperbaiki kesalahan dan kelakuan dan juga bisa Hmm, mendidik orang. iya. Sekian dari saya. Itu saja? Ya, Nah, belum sabar. Itu saja yang disampaikan. iya. Iya, menurut Seva, Abigail, bagaimana orang Kristen eh, menurut Abigail bagaimana orang Kristen harus bersikap di tengah-tengah COVID, pandemi COVID ini ya? Abigail tahu penyakit COVID ya? Tahu. Iya tahu. Ya. Bagaimana orang Kristen harus bersikap di tengah-tengah pandemi COVID ini? Selalu berdoa, Hmm? membaca firman Tuhan dan juga merenungkannya. Membaca firman Tuhan dan merenungkan ya. Dan juga menaati prokes ya. Ya, Prokes kesehatan. Prokes untuk menjaga kesehatan. Apa saja caranya untuk menjaga kesehatan Abigail? keluar di saat penting saja, pakai Iya. masker, jika Pakai masker keluar dan dan jaga jarak. jaga jarak. Oke, terima kasih. Terima kasih Abigail firman Tuhannya malam hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih. Oke, yang lain next. Ya, ya. Anak-anak yang lain silakan. Wah, David ya. Selamat malam David. Selamat malam. Shalom. Suaranya besar ya. Ya, Apa kabar David? baik. Kabar baik ya. David mau menyampaikan firman Tuhan dari ayat apa malam hari ini? Dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 17. Rangkum semuanya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 17. Apa itu judulnya? Nggak pakai judul, langsung rangkum. Nggak pakai judul. Hah? Nggak pakai judul. Oh, enggak pakai judul. Iya, judul ayatnya itu apa? Bicara apa itu? Mempunyai iman. Mempunyai iman, suaranya boleh besar ya. Oke. Ya, sebelum David share, itu Bapak mau tanya. David tahu penyakit COVID? Tahu? Tahu. Ya, menurut David sebagai orang Kristen, kita harus buat apa di tengah-tengah COVID? Rajin berdoa dan juga baca firman. Rajin berdoa, baca firman. Sama Dan apa lagi? Mempunyai iman. Iya. Kalau keluar rumah kita harus apa? pakai masker, jauh itu jaga jarak, Jaga jarak. Selain itu, rajin rajin cuci tangan. rajin cuci tangan. Oke. Ya, silakan malam hari ini David mau menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Ya, silakan David. Suaranya besar ya.
Jadi di sini kita diajarkan untuk mempunyai iman yang kuat karena masa-masa ini adalah masa-masa yang susah. Jadi kita harus membaca firman dan berdoa selalu supaya kita dijauhkan dari setiap hal-hal yang buruk. Jadi kesimpulan pada malam hari ini adalah kita harus sering membaca firman Tuhan agar kita mempunyai hikmat dalam situasi sulit ini, agar kita selalu berpegang pada firman Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom. Ya, silakan anak-anak yang lain next yang masuk di layar. Wah, selamat malam Inga. Selamat malam. Iya, duduk agak ke tengah sedikit biar pas di tengah-tengah layar ya. Iya, apa kabar Minga di hari ini? Baik. Baik, kabar baik ya Minga ya. Ya, sebelum Minga menyampaikan firman Tuhan buat kita semua di malam hari ini. Yang lain next yang masuk di layar. Menurut Minga, apa peran orang Kristen di tengah-tengah pandemi COVID ini? Wah, selamat malam Minga. Peran orang-orang Kristen di tengah-tengah COVID ini, yang pertama itu tetap berpegang teguh kepada iman, terus tetap berdoa, bersyukur dalam segala hal, dan jangan lupa untuk membangun hubungan dengan Tuhan karena makin hari dunia ini semakin tidak baik. Seperti itu. Apa motivasi dan dorongan yang ingin Minga berikan bagi anak-anak remaja, anak-anak pemuda di seluruh Indonesia yang berkaitan dengan COVID ini? Apa yang mereka harus lakukan? Yang harus dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak muda itu kan berjiwa bebas ya. Pasti mereka kan ya kalau di rumah terus bosan kan. Kecuali ada orang tua yang benar-benar melarang gitu kan. Ada tapi yang mereka sering keluar-keluar begitu kan. Tapi yang saya ingin motivasi untuk mereka gitu, taati apa yang dikatakan pemerintah. Terus taati saja prokes. Terus dalam masa COVID ini kita para anak muda itu harus melakukan hal-hal yang positif. Jangan terlalu sering bermain HP dalam sosmed. Dan kalau main HP pun itu gunakanlah HP itu dengan baik. Jangan ya melakukan menonton hal-hal yang tidak baik, membaca hal-hal yang tidak baik, seperti itu. Minga hari ini mau sharing apa dari ayat apa, silakan. Pada malam hari ini saya mau men-sharing dalam kitab 2 Timotius pasal 3. Saya rangkum dari semua ini dari ayat 1 sampai 17 nih rangkum, tapi nanti ada poin lah yang saya ambil Jadi yang saya dapat dalam 2 Timotius 3 1 sampai 17 ini adalah saya dapat belajar bahwa semakin hari dunia ini semakin kejam dan banyak sekali ada hal-hal yang tidak kita duga seperti COVID ya. Terus banyak juga orang-orang yang jauh dari Tuhan, bahkan orang Kristen juga semakin jauh dari Tuhan. Dengan adanya penutupan gereja ini kan belum tentu orang Kristen di rumah itu beribadah gitu kan. Terus ada juga orang-orang yang jauh dari Tuhan dan mereka mereka berpikir yang tidak tentang COVID ini, mereka akan begini, khawatir, paranoid gitu kan. Namun satu hal yang saya dapat dalam kitab Timotius ini adalah kita mungkin suatu hari nanti tuh kita bakalan mendapatkan hal yang lebih berbahaya daripada COVID ini gitu kan. Di tengah cuman COVID, cuman penyakit ini aja sudah banyak orang yang memberontak, banyak sekali hal-hal yang tidak terduga kita alami kan.
mungkin suatu hari nanti saya atau kita semua ini mengalami penganiayaan yang lebih berat dari COVID ini kan. Terus kita mungkin dibuat pilihan untuk memilih Tuhan Yesus atau memilih yang lain. Tapi kita semua harus ingat gitu, di hidup kita ini kita harus tetap memilih Tuhan Yesus apapun pilihannya. Karena bila kita tetap berpegang teguh pada iman dan percaya kepada Tuhan Yesus, semua akan baik-baik saja. Tidak apa-apa kita mati di bumi ini, tapi kita akan hidup kekal di surga nanti. Maka dari itu, mari kita gunakan waktu kita atau hari-hari kita untuk dekat dengan Tuhan, baca Alkitab, bangun hubungan dengannya. Terus serahkan kehidupan kita, masa depan kita, apapun kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Selain itu, dengan adanya kita membangun hubungan dengan Tuhan, membaca Alkitab, berdoa gitu, membuat iman kita bertumbuh. Dan di dalam Alkitab ini banyak sekali didikan hal-hal yang kita dapat. Hal itu juga dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Yang berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah akan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi, yang dikatakan dalam 2 Timotius 3, 16-17 ini, Alkitab ini pedoman hidup kita. Dia tuh pokoknya Alkitab ini benar. Bila dia mengatakan kita salah, kita salah. Dia mengatakan kita benar, kita benar. Jadi karena ini semua nih karena Alkitab ini Allah itu sendiri. Jadi kita harus rajin membaca Alkitab supaya kita bertumbuh, dan dengan Alkitab kita juga bisa mendapatkan hikmat seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan yang lain yang masuk di layar. Wah, malam Yehuda. Selamat malam. Ya, apa kabar Yehuda? Baik. Kabar baik. Ya, sebelum Yehuda menyampaikan firman, menurut Yehuda, apa yang harus dilakukan orang Kristen di tengah-tengah situasi sulit ini? Kita harus lebih banyak membaca firman Tuhan, karena dengan firman Tuhan kita dapat lebih mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Iya. Apa harapan Yehuda untuk mendorong anak-anak muda di tengah-tengah pandemi COVID ini? Kita harus lebih membaca firman Tuhan. Kita harus mempergunakan HP kita dengan baik juga untuk memperoleh informasi, tidak untuk bermain game dan membuang-buang waktu saja. Oke. Silakan, hari ini Yehuda mau membawa firman-Nya, apa judulnya? Judulnya adalah iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh, puji Tuhan. Oke, baik, silakan ya, suaranya mohon dibesarkan sehingga yang lain mendengar juga, yang lain diberkati. Lanjut. Poinnya pada malam ini adalah dari 2 Timotius ayat pasal 3 ayat 12 dan 15. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Iya. Ayat 12 menjelaskan bahwa memang setiap orang yang hidup dalam Yesus harus menderita aniaya. Karena dalam penganiayaan tersebutlah yang akan membuat iman kita dapat bertumbuh. Poin yang kedua adalah dari ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman pada Kristus Yesus. Ayat 15 penjelasannya adalah kita harus lebih banyak lagi baca Alkitab, karena dari situ juga pengenalan kita akan Tuhan akan bertumbuh. Dan pengenalan tersebut
lah yang akan memberi hikmat dan keselamatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, teman-teman yang lain silakan masuk. Shalom. Ya, shalom, selamat malam. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan Ya, apa kabar Komang malam ini? baik. Baik ya, puji Tuhan ya, malam ini dapat dikunjungi oleh Bapak dan Mama ya dari desa, kemudian adiknya juga sudah kembali ke asrama ya. Ya. Iya, iya. Sebelum Bapak lanjut, Komang menyampaikan firman singkat yang Komang dapat. Menurut Komang, bagaimana sikap kita anak Tuhan atau orang Kristen di tengah-tengah situasi COVID ini? Menurut saya di anak Tuhan di pandemi COVID ini yang seperti Bapak Basan bilang, kita sebagai manusia tahu untuk COVID ini sudah menyebar di mana-mana, sudah ada di dunia. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus berdoa dan bersungguh-sungguh pada Tuhan dan yakin bahwa COVID ini bakalan hilang. Karena kebanyakan orang membagikan yang tidak benar di sosial media ataupun di mana-mana, kayak membagikan COVID ini tidak akan pernah hilang gitu kan. Jika kita anak Tuhan, kita harus meyakinkan bahwa COVID ini bisa hilang. Iya, amin, amin, amin. Oke, baik Komang, silakan menyampaikan firman Tuhan. Di sini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Timotius pasal 3 ayat 3 sampai 7. Di sini saya singkat aja karena ayat ini mengajarkan bahwa dari ayat 3 tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai, suka mengejek orang dan tidak mendapatkan kekan diri, garang dan tidak suka yang baik. Ini contoh anak duniawi seperti anak-anak yang tidak dekat pada Tuhan dan tidak bersungguh-sungguh pada Tuhan. Contohnya kayak anak Tuhan yang suka merokok, yang suka mabuk, dan suka yang lain-lainnya gitu. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus memberitakan firman Tuhan kepada mereka biar mereka tidak suka gimana pun. Kita sebagai anak Tuhan harus membagikan firman itu kepada masyarakat dan orang di sekitar kita. Terus suka mengkhianat dan tidak pikir panjang, berlagak tahu lebih, rutin menuruti hawa nafsu dan daripada Allah. Jadi jika kita terlalu menuruti hawa nafsu kita sendiri, iblis bakalan senang bahwa akhirnya anak Tuhan bisa juga jauh dari Tuhan dan lebih lagi jauh dari Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus kuat iman kita sebagai anak Tuhan. Jadi iblis tidak gampang untuk menjatuhkan kita atau menjauhkan kita dari Tuhan gitu. Terus ayat 5 sampai 7 juga sama gitu, kayak ayatnya mencipta kayak berkata berarti yang mengajarkan baik gitu kan. Jadi saya mengajarkan bahwa kita sebagai anak Tuhan harus memberitakan yang baik kepada masyarakat di sekitar kita atau orang-orang di sekitar kita dan saudara-saudara. Jadi dari saya sekian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Komang sudah bisa berbagi dengan kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan yang lain masuk dalam layar.
Iya, silakan. Selamat malam Markus. Malam. Iya, puji Tuhan. Apa kabar? Sudah sembuh Markus? Ya, Sudah sembuh? puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi selama beberapa hari ini Markus ini ya sakit ya. Sakit apa tuh Markus? Sakit apa Markus? Sakit cacar. Sakit cacar. Sudah sembuh. Ya agak ke tengah sedikit biar kelihatan di tengah-tengah wajahnya ke tengah. Nah, begitu ya. Bagus. Ya, sebelum Markus menyampaikan firman Tuhan, dari apa yang disampaikan, menurut Markus, bagaimana sikap orang Kristen terhadap pandemi COVID ini sendiri? Rajin berdoa, rajin baca firman juga. Rajin berdoa, rajin baca firman. Oke, jadi itu ya sikap kita ya. Dan apa harapan Markus bagi anak-anak muda Kristen di saat pandemi COVID ini? Kalau anak muda, harapannya Markus buat anak-anak muda apa di tengah-tengah pandemi COVID? ya, apa ya? Nggak ada, Mas. Nggak ada. Ya. Harapannya nggak ada. Maksudnya kamu berharap apa buat anak-anak muda? Apa ya? Harapanmu apa? Markus apa berharap misalnya berharap mereka bertumbuh atau tetap rajin ke gereja atau apa begitu? Tetap rajin gereja, rajin ibadah. Tetap rajin gereja. Beribadah ya. Baik, silakan Markus mau menyampaikan firman Tuhan dari mana? Dari 2 Timotius 1 Ya. 1 ayat 3. 2 Timotius 1 ayat 23. Baik, silakan Markus. 1 sampai 17. Iya, itu kamu punya muka ndak benar-benar di layar itu kelihatan. Ya, oke, silakan. Saya bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi fitnah, akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih, dan memberikan agama. Jika tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menegang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak, tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiri mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada akhirnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan lemah yang syarat dan dosa yang dikuasainya oleh berbagai nafsu. Walaupun selalu ingin diajar, namun tidak. Ayatnya. Jadi poin yang pertama,
Jadi setiap hari-hari pasti akan datang masa-masa yang sukar, hanya manusia mencintai segala sesuatu yang ada maupun uang. Dan mereka pun menyumbangkan dirinya terhadap orang tua dan tidak berterima kasih, tidak mempedulikan agamanya sendiri. Jadi poin yang kedua, kita harus belajar mengasihi sama manusia, berdamai. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Kita harus jadi orang yang baik dan sabar. Poin yang ketiga, diajarkan bahwa setiap orang yang suka mengkhianat, tidak berpikir panjang dan terlalu menuruti hawa nafsunya. Dan mereka pun tidak memikirkan Tuhan. Jadi itu marilah kita belajar seperti orang yang benar-benar menuruti Tuhan, sebab Tuhan penyelamat kita. Semua jadi janganlah seperti orang yang lemah. Ya. Jadi poin yang keempat, walaupun kita diajari pasti kita mengenal kebenaran, walaupun kita tahu cara hidup yang baik. Kita harus punya iman, kesabaran, ketekunan. Jadi poin yang kelima, jangan seperti orang yang jahat dan penipu untuk masa depan akan bertambah kejahatan. Dia bisa menyesatkan dirinya sendiri. Itu marilah kita belajar seperti orang yang baik, jangan seperti orang yang jahat dan penipu. Ya, itu aja. Silakan yang lain masuk dalam layar. Oh, Moshi, apa kabar Moshi? Apa kabar? Salam. Shalom Moshi, apa kabar? Ya, sekarang saya akan Oh, apa kabar Moshi? apa kabar? Baik. Moshi kabarnya baik? Baik. Baik, puji Tuhan. Nah, ini ceritanya Moshi disembuhkan Tuhan. Sakit cacar ya, berapa hari sakit cacar Moshi? 2 minggu. Oh, 2 minggu sakit cacar. Iya, hebat ya. Yang sembuhkan Moshi siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Baik, puji Tuhan. Moshi mau menyampaikan firman Tuhan dari pasal apa, ayat apa buat kita di malam ini? Dari Timotius 3 ayat 1 sampai 4. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 ya. Oke, Bapak mau tanya dulu kepada Moshi. Iya, Moshi tahu sekarang di Indonesia penyakit apa? Penyakit COVID. COVID. Lalu kira-kira menurut Moshi apa yang harus sebagai anak Tuhan, anak sekolah minggu, anak Tuhan, Moshi melakukan apa? Membaca firman Tuhan dan Iya, berdoa agar COVID cepat selesai. Mantap, puji Tuhan. Oke, kalau begitu silakan Moshi menyampaikan firman Tuhan yang Moshi sudah dapat. Iya, wajahnya angkat tinggi ke kamera itu. Wajahnya Moshi tidak kelihatan. Ya, maju sedikit, maju. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari Posisi Moshi harus ke tengah lagi, posisi Moshi ke tengah, kamera lihat. Kalevi suruh atur. Oke, silakan. Ya, situ. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang
Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi Ya, Tuhan Yesus silakan apa yang mau saya sampaikan. Tuhan Yesus mengingatkan pada kita semua orang bahwa semua orang pada saatnya akan datang masa yang sukar. Kemudian manusia akan mencintai dirinya sendiri, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi, lebih menuruti hawa nafsu. Supaya kita tidak terhindar dari hal ini, marilah kita selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih Mose. Tuhan berkati. Oke, lain next. Shalom. Oke, shalom Rifa, selamat malam. Apa kabar Rivaldo? Puji Tuhan baik, Pak. Puji Tuhan, baik, luar biasa ya. Oke, menurut kamu di dalam situasi COVID ini apa yang harus kita lakukan? Ya, yang kita lakukan yaitu satu, berpegang kepada Tuhan, rajin berdoa, dan mengikuti protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah. Iya, baik. Itu aja, iya. Apa pesan kamu bagi anak-anak muda di bangsa ini? Tetap semangat, andalkan Tuhan dalam segala hal. Itu aja. Iya, andalkan Tuhan dalam segala hal. Oke, terima kasih. Ya, malam hari ini ada komen dari Mama Ayu Sipahelu. Mantap Mose. Ya, silakan Rivaldo. Yang saya dapatkan dalam firman ini yaitu ya 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Dari ayat ini, di sini Tuhan mengajarkan kita untuk selalu berpegang pada kebenaran yang telah kita terima dan yang telah kita sejak kita kecil kita dengar. Karena setiap kebenaran yang kita dengar dapat menuntun kita untuk menuju keselamatan kepada Kristus Yesus. Karena setiap kebenaran atau firman Allah yang kita dengar itu sangat bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Jadi firman Tuhan itu sangat bermanfaat untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Jadi kita harus selalu sering membaca firman Tuhan agar kita tidak gampang disesatkan oleh orang lain. Jadi kesimpulan dari firman ini adalah kita harus sering membaca firman Tuhan dan hidup berpegang pada perintah agar kita diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Tuhan memberkati. Terima kasih Rifa, puji Tuhan. Iya. Oke, next. Wih. Selamat malam Keba. Selamat malam Bapak. Iya, apa kabar Keba? Puji Tuhan baik Pak. Puji Tuhan ya. Saya pikir
Jimi Hendrix yang streaming malam hari ini. Iya. Ya, menurut Keba, bagaimana seharusnya peran orang Kristen di tengah-tengah pandemi COVID ini? Mungkin bisa memberikan pendapat bagi kita di malam hari ini. Peran orang Kristen dalam pandemi COVID ini sebenarnya itu sangat gampang, yaitu kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri atau mengandalkan manusia. Nah, sesuai firman yang tadi telah kita baca pada 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 17. Ini dengan perikop yang sangat menarik yaitu 2 perikop keadaan manusia pada akhir zaman dan iman bertumbuh dalam pengujian dan pembacaan kitab suci. Nah, dari perikop di atas, sekalipun dalam masa yang sukar dan banyak permasalahan maupun tantangan yang kita hadapi, hidup kita hanya membutuhkan satu, yaitu Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan dengan cara membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan tersebut. Karena pada Roma 10 ayat 17 berbunyi, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, dan juga kita juga harus selalu mengingat pada 2 Timotius 3 ayat 15 itu yang berbunyi, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, dari situ saja kita sudah mengenal firman Tuhan dari kecil, namun terkadang kita masih salah menggunakan firman Tuhan, bahkan kita meremehkan firman Tuhan dan kita juga selalu mengandalkan kekuatan manusia. Kita lupa akan firman Tuhan, padahal Tuhan itu sudah mengatakan bahwa firman Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita, karena pada Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 itu yang berbunyi, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dari situ saja kita sudah diberikan suatu kebenaran bahwa firman itu cuma Tuhan. Jadi nggak usah kemana-mana lagi, kita cukup selalu meyakinkan diri kita dalam masa-masa yang sukar ini kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja atas kita. Dan juga kesimpulannya, dari awal cara hingga saat ini kita masih banyak mengalami hal-hal yang sulit, namun kita percaya bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita. Walaupun dalam pandemi ini kita masih bisa ada sampai sekarang ini karena semua itu karena berkat Tuhan, bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, namun Tuhanlah yang masih memberikan kita perlindungan hingga sampai saat ini sehingga kita masih bisa berada di tempat ini walaupun pandemi yang semakin menjadi-jadi, semakin deras, namun Tuhan lebih mencintai kita sehingga kita masih selalu ada di hadirannya dan kita selalu dilindungi Tuhan. Oleh sebab itu mari kita semua senantiasa merenungkan firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang akan memberi kita pengharapan, mendalami dan juga memberi kita iman dan harapan kepada Tuhan, karena cuma Tuhanlah satu-satunya jalan dan kebenaran, tiada yang lain. Jadi kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan dalam masa-masa yang sukar maupun dalam tidak hanya masa yang sukar, maupun dalam kegembiraan, dalam kesedihan sekalipun Tuhan itu selalu bekerja untuk kita, bukan hanya ketika kita sukar kita mencari Tuhan, namun ketika kita senang juga kita harus senantiasa mencari Tuhan, karena cuma Tuhan yang mengerti akan kita, akan hidup kita yang baik dan yang jahat itu cuma Tuhan yang mengerti, nggak ada yang lain. Sekalipun banyak orang yang mengerti kita, namun cuma Tuhanlah yang mengerti paling baik akan hidup kita. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Oke, terima kasih Keba, Tuhan berkati. Ya Bapak, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oke, selamat malam Tibor. Shalom, selamat malam Bapak. Iya, waduh, apa kabar? Kayaknya kelihatan gagah sekali dengan kumis ya. Baik, luar biasa. Ya, oke.
Bagaimana menurut Tibor di tengah-tengah situasi COVID ini, anak-anak Tuhan, anak muda, khususnya pemuda-pemudi Kristen, bagaimana harus bersikap? Bersikap itu jangan jauh dari Tuhan. Jangan Oke. jangan melupakan firman Tuhan. Tetapi Amin. kita harus di tengah pandemi seperti ini, kita harus tetap beriman, berpegang teguh dengan cara yaitu membaca firman Tuhan. Amin. Oke, baik, terima kasih, pesan yang penting sekali dari Tibor buat kita malam hari ini. Silakan menyampaikan firman yang Tuhan sudah kasih dari ayat yang diberikan. Terima kasih. Saya ambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di sini dari keempat ayat ini mengajarkan kepada kita semua bahwa masa sulit itu kita tidak boleh melupakan Tuhan. Kita harus tetap berpegang teguh. Caranya bagaimana ya? Yaitu dengan cara membaca firman Tuhan, supaya kita tidak goyah iman kita, supaya tidak menyimpang. Jika masa yang lebih sulit daripada seperti COVID ini datang suatu saat, dengan cara membaca firman Tuhan setiap hari, itu iman kita tidak akan goyah. Seperti saat ini kan gereja ditutup, banyak orang mungkin yang sudah jadi malas, makin senang. Tapi kita tidak boleh seperti begitu. Kita harus tetap membaca firman Tuhan setiap hari bila perlu lah. Setiap hari, dengan begitu caranya akan tetap menguatkan hati kita, akan mengingatkan selalu kita kepada siapa itu kebenaran, siapa itu tujuan dalam hidup kita ini yang sebenarnya, yaitu Tuhan Yesus. Itu dengan cara membaca firman Tuhan. Jika dengan seperti itu, iman kita tidak akan goyah. Seperti di firman lain Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Demikian juga ayat ini juga berhubungan. Tuhan mengajarkan kita supaya tetap beriman kepadanya, yaitu dengan cara membaca firman. Jika kita tidak mau iman kita goyah, tidak mau iman kita kendor, cara ini ya itu yang Tuhan sudah ajarkan. Membaca, merenungkan, dan ikuti kasih Tuhan. Ikuti yang seperti Tuhan inginkan, jangan ikuti mau kita. Apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita, turuti, ikuti, dan jangan mau menyimpang. Banyak orang yang di tengah pandemi ini sudah ada yang murtad, seperti begitu. Kita tidak boleh seperti begitu. Sebagai anak Tuhan, kita harus tetap berpegang teguh. Iman kita harus tetap di dalam Kristus Yesus. Dia adalah penebus kita. Kita harus beriman kepadanya. Tidak ada yang lain di bumi ini yang dapat menyelamatkan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati Tibor di malam hari ini. Silakan teman-teman yang lain. Ya. Memberkati juga. Shalom. Iya, silakan yang lain masuk.
Ya, selamat malam Nesya, apa kabar? Iya, iya. Di malam hari ini saya sebelum Nesya menyampaikan firman Tuhan yang dari ayat yang sudah kita tentukan. Apa pesan Nesya buat anak-anak muda Kristen di bangsa ini? Tetap semangat, jaga diri, ikutin protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Oke. Ya, silakan Nesya untuk menyampaikan apa yang sudah Nesya catat. Ya. Dalam pembacaan Alkitab 2 Timotius ayat 1 sampai 17 mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara membaca dan merenungkan firman Tuhan agar iman kita senantiasa bertumbuh dan kita memiliki pengharapan akan Tuhan, sebab dalam masa-masa ini kita kerap kali melupakan Tuhan dan memilih mengandalkan kekuatan manusia daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita dengan giat membaca, merenungkan firman Tuhan, karena hanya iman kepada Tuhanlah yang akan menyelamatkan ataupun menolong, bukan kekuatan dari diri kita sendiri atau manusia, melainkan firman Tuhan. Kepada Tuhan. Ya, itu saja ya. Iya, terima kasih banyak firman-Nya luar biasa, Nesya. Tuhan memberkati di malam hari ini. Silakan yang lain boleh di layar lagi. Ada yang lain silakan. Pak, siapa yang belum? Sudah habis. Oke, si Bagus enggak ikut. Bagus belum bikin, Pak. Bagus belum buat. Oke lah, ya. Oke, Tuhan memberkati di malam hari ini. Tolong panggil Katibor di layar itu lagi. Ada Katibor masih? Bentar, Pak, masih dipanggil. Ya. Ya, Tibor silakan pimpin tutup doa kita di malam hari ini. Berdoa buat Indonesia, berdoa buat gereja Tuhan di Indonesia, supaya gereja Tuhan tetap kuat, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang merintis gereja-gereja supaya mereka tetap dipelihara Tuhan. Tutup kita dalam doa di malam hari ini. Terima kasih Tibor, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan telah kami sharingkan bersama ya Tuhan. Ingatkan kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu selalu ya Bapa. Biarlah di tengah pandemi ini kami tidak kendor ya Bapa iman kami kepada Engkau, tetapi bisa tetap berpegang teguh kepada Engkau ya Tuhan. Tetap bersatu dan beriman di dalam Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba juga mau menyerahkan malam hari ini bagi negara Indonesia ya Tuhan. Engkau memberkati Pak Presiden yang memimpin dan juga wakilnya ya Tuhan. Engkau memberkati. Biarlah bisa memimpin, membimbing Indonesia ini ya Tuhan. Dengan bijaksana ya Tuhan. Sesuai dengan kehendak Engkau ya Tuhan. Roh-Mu yang menuntun beliau ya Tuhan untuk membangun, membimbing Indonesia ini ya Tuhan. Engkau memberkati ya Bapak. Para menteri-menteri yang ada ya Tuhan Yesus juga. Biarlah bisa membangun Indonesia ini bersama-sama ya Tuhan. Biarlah bisa ke era yang lebih baik ya Bapak. Ke arah yang lebih maju lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan bagi para TNI, ABRI dan kepala-kepala keamanan untuk Indonesia ini juga ya Tuhan. Biarlah apa yang masalah datang bisa diselesaikan dengan cepat ya Tuhan. Dan juga bagi warga masyarakat Indonesia ya Tuhan. Engkau memberkati. Biarlah bisa rukun antara satu sama lain ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami menyerahkan juga gereja di bangsa ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Engkau memberkati para gembalanya yang memimpin ya Tuhan.
di tengah masa pandemi ini ya Tuhan, biarlah iman para gembala maupun jemaat ya Tuhan tidak goyah, tidak kendor ya Tuhan, tetapi bisa selalu ingat kepada Engkau ya Tuhan, dengan membaca firman-Mu ya Tuhan setiap hari, dan bisa tetap berpegang teguh di dalam Engkau, dan bisa tetap bersatu di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah apa yang mereka pikirkan setiap hari ya Tuhan, bisa menyenangkan hati Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka juga bisa memberikan contoh kepada setiap orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, bagi para pendeta yang masih merintis juga ya Tuhan, yang baru merintis ya Tuhan, Engkau memberkati juga. Biarlah mereka tidak putus asa ya Tuhan. Biarlah mereka tetap berpegang teguh ya Tuhan, dan bisa tetap semangat ya Tuhan. Mereka hanya memikirkan kepada Engkau saja ya Tuhan, dan tidak memikirkan kepada hal-hal duniawi ya Tuhan. Biarlah para jemaat-jemaat juga ya Tuhan bisa mengerti dengan kondisi ya Tuhan. Biarlah di rumah mereka masing-masing bisa membaca firman Tuhan, merenungkan, dan ingat selalu kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati selalu ya Tuhan buat setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan ya Tuhan, melalui media sosial ya Tuhan, baik secara langsung juga ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan, biarlah orang-orang yang sudah mengenal nama-Mu bisa dengan berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga orang-orang yang sudah mendengarkan kabar tentang Engkau, bahwa Engkau adalah kebenaran dan juru selamat, bisa kembali kepada Engkau, bisa bertobat ya Tuhan. Dan orang-orang yang baru bertobat ya Tuhan, biarlah mereka tidak goyah imannya, tidak mundur kembali ya Tuhan, tetapi tetap di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan juga peristirahatan kami malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya dengan kasih-Mu kami besok akan bangun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Terima kasih banyak Tibor. Tuhan memberkati doanya bagi Indonesia. Ya baik teman-teman semua, Shalom, selamat malam. Malam hari ini perenungan kita bersama dengan anak-anak di Panti Asuhan Batu Penjuru. Mereka telah menyampaikan firman Tuhan dan sudah berdoa bagi situasi bangsa dan negara Indonesia. Biarlah apa yang disampaikan oleh anak-anak ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah satu pujian berikut ini dapat menolong kita. All the saints and angels, they bow before your throne. All